Ini adalah Toyota Etios tipe E manual transmission tahun 2013. Ini mobil langka dan ada di balai lelang Sun. Lagi dicari-cari banyak orang. Ini adalah Panther tipe LM ya. Oke, kita cek unit mobil harga 50 jutaan. Di sini di depan kita nih ada. Oke guys, ini adalah beberapa kandidat juga yang akan dilelang nantinya di balai lelang Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan update stok nih untuk unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Lelang diadakan setiap Kamis sore sekitar jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini bisa di hari Rabu dari pagi sampai sore atau di hari Kamis pagi sampai siang untuk cek unit-unit yang ada di sini, atau bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke, kita akan coba sedikit screening unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang di Sun pada hari Kamis nanti. Ini kita colong start aja. Di dekat waktu lelangnya kita akan review lagi unit yang akan dilelang, ada tambahan atau bagaimana di Balai Lelang Sun ini. Ikutin aja terus channel Douzo21 dan jangan lupa di subscribe. Tonton terus video ini sampai selesai guys. Oke guys, kita mulai dari unit yang pertama. Di sini ada Datsun Cross CVT Automatic tahun 2018. Warnanya di sini abu-abu metalik, pajak mati di bulan Maret 2020 dan di open di 82 juta rupiah pada Kamis kemarin ya. Nanti kita akan cek di Kamis berikutnya apakah akan turun di harga berapa dari 82 juta ini. Nah, kalau dilihat ini untuk kondisi eksterior C, interior C, mesin C, belum ada X-lak ataupun X banjir. Velg masih bawaan dari OEM Datsunnya. Sudah pasti ada roof rail di atasnya dan ini masih terlihat cukup shiny, butuh dicuci aja dan butuh dipoles nih guys. Untuk si Datsun Cross ini sebenarnya cukup oke ya untuk mobil 7-seater dan harganya terjangkau. Di dalamnya sudah ada fitur Apple CarPlay, jadi teman-teman untuk masalah entertain nih sudah sangat oke banget sih kalau menurut gua. Termasuk mobil ini untuk keluarga sangat irit terbilangnya. Nah, jadi buat teman-teman yang nyari mobil keluarga 7-seater di Balai Lelang Sun nih ada. Salah satunya ini adalah Datsun Cross CVT 1200 cc tahun 2018. Eksterior C, interior C, mesin C di open di harga 82 juta rupiah. Ada di Balai Lelang Sun. Teman-teman nanti kepoin aja Balai Lelang Sun apakah unitnya harganya akan turun lagi atau enggak. Lanjut guys, berikutnya juga ada mobil keluarga. Ini adalah Toyota Avanza tipe G automatic transmission tahun 2011. Warna hitam metalik dan pajaknya mati di Agustus 2020. Kalau dilihat eksteriornya agak kurang ya, karena nanti di bagian velgnya sudah dioplos semua. Interiornya C, mesinnya C, sedikit arah ke D. Nah, teman-teman harus cek, wajib nih unitnya dicek di Balai Lelang Sun. Nah, ini adalah tahun 2011. Kalau kita lihat di bagian headlamp ini kayak sudah gantian, tapi cukup kristal banget nih, oke banget. Eksteriornya catnya masih terkategori oke sih kalau menurut gua, termasuk di bagian cangkang spion nih kayaknya sudah diganti. Chrome-nya masih terlihat tampak baru. Yang sayang di sini velg dan ban. Untuk velg dioplos semua karena tipe G ini kan sudah alloy atau OEM dari bawaan Toyota. Kondisi ban juga rata-rata sudah botak dan bocor seperti ini, jadi harus diganti. Di bagian grill depan nih masih oke. Fog lamp terlihat masih cukup ya untuk di bagian depannya. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kiri, fender dan juga bempernya agak kurang presisi. Jadi kayak seperti X repair di sini. Catnya masih oke, kayaknya ini bekas di repaint lagi. Nah, kita yang sayangkan di bagian kaki-kaki ya, bannya sudah botak seperti ini dan kurang apik. Tapi ini masih terlihat cukup oke sih guys kalau memang teman-teman nyari unit mobil keluarga. Ini adalah Toyota Avanza G automatic transmission tahun 2011. Eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya C, sedikit arah ke D, di open di harga 75 juta rupiah. Kita kepoin aja nanti di hari Kamis berikutnya unit ini akan turun harga apa enggak. Oke guys, lanjut. Ini adalah unit yang paling lagi dicari-cari di awal tahun ya, antara Calya dan Sigra. Nah, ini kita cek aja di Balai Lelang Sun ada unitnya. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2018. Warnanya silver metalik, masih terlihat cukup oke. Pajak mati di Mei 2021, BPKB-nya atas nama PT. Di opennya di 82 juta rupiah tahun 2018. Kita berharap aja unit ini akan turun harga karena di beberapa tempat untuk Sigra ini harganya masih di 80 ke bawah ya. Nah, makanya ini di Balai Lelang Sun ada eksterior C, interior C, mesin C. Kalau emang teman-teman yang nyari, kita cek aja nih, unit ini akan turun harga dari 82 juta rupiah. Kalau memang harganya di bawah 80 masih oke nih, masih terbilang oke.
Nih lanjut guys, yang kemarin ditanya-tanya sama beberapa orang, ini adalah Toyota Etios tipe E manual transmission tahun 2013. Nota pajaknya yang nggak ada di sini kalau untuk cek Samsat online. Ini pajak mati di bulan 2 2020 kemarin nih guys. Kalau bisa kita lihat dari plat nomornya ya di Samsat online. Eksteriornya nih masuk ke kategori C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Nanti kita akan sedikit kelilingin. Dan di sini di open di harga 65 juta rupiah. Dan harga ini adalah harga hari Kamis kemarin. Kita tunggu aja. Siapa tahu harga Kamis besok ini akan turun guys. Nah kalau kita lihat dari bagian eksterior sebelah kanan depan fendernya ini sudah agak penyok dan ini bekas nabrak, agak kurang sedikit nyentuh ke bagian bumper tapi masih terbilang cukup presisi. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dan kondisi ban kurang lebih 30%. Sudah agak korosi ya di bagian cangkang spionnya untuk chrome-nya. Antenanya juga sudah nggak ada di sini. Lalu untuk di bagian depannya grill warnanya hitam doff seperti ini, headlamp dan bagian fog lamp masih oke. Terus di bagian garnish nih, untuk di fog lampnya sudah sedikit korosi nih guys, jadi harus diobat lagi atau di repair lagi. Ada baretan kasar di bagian lips bumpernya dan ini juga kurang presisi ya karena bekas nabrak sebelah kiri untuk di bagian lips bumper. Lalu ada juga di bagian side skirt, ini kayaknya juga sudah renggang seperti ini nih. Jadi ada indikasi di bagian sebelah kirinya ini ada X repair karena ada kurang presisi. Teman-teman bisa lihat nih di bagian nut pintu depan sebelah kiri nih. Oke, ini di bagian belakangnya sudah ada spoiler seperti itu dan di bagian stop lampnya masih terkategori cukup sih menurut gua, nggak oke-oke banget tapi masih cukup. Belum ada sensor parkir tapi ada kamera mundurnya di belakang. Lalu ini masih terkategori cukup sih untuk Etios Falco-nya kalau menurut gua. Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari Etios Falco di Balai Lelang Sun ada Etios E manual transmission tahun 2013. Eksteriornya C, arah ke D sedikit menurut gua, interiornya C, mesinnya juga terkategori C. Pajaknya mati nih di bulan 2 2020 menurut Samsat online dari plat nomornya ya. Tapi untuk STNK-nya dia sudah nggak ada. Di open di harga 65 juta rupiah. Dia ada di Balai Lelang Sun. Ini harga kemarin ya. Jadi teman-teman pastikan lagi kepoin Balai Lelang Sun. Harga open terbarunya nih mudah-mudahan akan turun lagi. Oke lanjut nih guys, yang nyari EPV. Nah ini kemarin juga banyak yang nanyain EPV DLX manual transmission ini tahun 2010 dengan pajaknya mati di September 2020 kemarin. Eksteriornya C arah ke D, interior C, mesinnya C. Di open di harga 60 juta rupiah. Nah ini kondisinya sudah beberapa diganti dan ini ala-alanya kayak JDM sih menurut gua, karena mungkin yang makainya kemarin agak-agak sedikit dimodif nih. Bagian velgnya sudah dioplos kaleng seperti ini dan kondisi bannya udah belang-belang sih kalau menurut gua. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, di stiker warna biru transparan seperti ini. Ada bracket ala-ala JDM di plat nomornya. Grill di bagian bawahnya ini sudah bolong seperti ini guys. Dan ada beberapa di stiker untuk di bagian cupnya. Nah kalau di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini agak sedikit kusam dan ada beberapa baretan yang agak sedikit manjang. Jadi sebenarnya ini bodinya butuh di repaint ulang sih guys kalau menurut gua. Jadi udah banyak kusam, banyak water spotting dan juga banyak baretan-baretan yang kurang apik sih. Ini juga ada indikasi kayaknya agak sedikit potong per atau mungkin di press nih, kayaknya agak sedikit pendek. Nah tapi so far nih masih terkategori oke sih kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman nih yang nyari EPV, ada EPV DLX manual transmission tahun 2010 di Balai Lelang Sun. Eksteriornya C, sedikit arah ke D, interiornya C, mesinnya di kategori C. Di open di 60 juta rupiah hari Kamis kemarin. Kita cek di hari Kamis berikutnya apakah harganya akan turun guys. Oke lanjut, ini mobil langka dan ada di Balai Lelang Sun. Lagi dicari-cari banyak orang. Kemarin juga pas gue live banyak banget yang nanyain setelahnya di Instagram nih. Langsung aja mumpung masih ada unitnya. Ini adalah Panther tipe LM ya, ini tipe yang terendah 2500 cc manual transmission tahun 2005 guys. Warnanya biru dongker dan di sini pajaknya matinya di Desember 2021 nanti. Di open di harga 68 juta rupiah kemarin dan mudah-mudahan nanti akan turun harga ya, kita nggak tahu, cuman kita cek aja dulu. Di bagian eksteriornya ini sudah sangat kusam jadi butuh di repaint, termasuk di bagian plafon, di bagian cup dan ada beberapa bagian lainnya termasuk di bagian headlamp nih guys. Jadi headlampnya ini sudah banyak mengusam, fog lampnya ini sudah ada yang pecah jadi harus diganti. Dan ini teman-teman bisa ngeliat ya sudah ngedoff atau nge-matte seperti ini warna cupnya, termasuk di bagian plafon atasnya ya. Talang airnya juga sudah dicabut jadi ada bekas stiker seperti itu. Masih ada footstepnya, velg masih OEM dari bawaan Isuzu-nya dan untuk bannya sih masih oke sih, kurang lebih sekitar 60% terlihat bannya masih layak pakai banget.
Dan ini adalah di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan-baretan yang butuh di repaint sih sebenarnya. Jadi full repaint body nih kalau gue bilang menurut gue, karena ada beberapa yang sudah kusam dan di sini sudah ada beberapa baret-baret, ada beberapa karat juga yang memang sudah bekas dari tempelan-tempelan talang air nih guys. Nah lalu di sini kekurangan untuk di kaca depan adalah bagian kaca depan ini ada yang retak agak panjang seperti ini. Jadi bekas kena batu kecil akhirnya retak panjang juga nih guys. Ini di bagian belakangnya kondisinya sama nih, butuh di repair lagi dan juga di repaint. Kenapa? Karena di bagian footstep atau bumper belakangnya pernah nabrak, jadi agak ngangkat seperti ini, jadi harus diperbaikin lagi dan sudah kusam, beberapa dempul-dempulnya juga sudah retak ya guys. Untuk stop lamp sih masih terkategori oke nih untuk mobil ini. Oke guys, ini yang nyari Panther ada di Balai Lelang Sun. Ini adalah Panther tipe LM 2500 cc manual transmission tahun 2005. Eksteriornya C, sedikit arah ke D karena ada beberapa kaca retak dan juga ada beberapa PR ya yang harus di repair. Interiornya termasuk C, mesinnya terkategori C dan di sini di open di harga 68 juta rupiah. Teman-teman pastikan lagi cek di Balai Lelang Sun. Pajak masih hidup sampai bulan Desember 2021 nanti. Di open di harga 68 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun di hari Kamis kemarin dan nanti kita cek apakah harganya akan turun di Kamis berikutnya. Oke, kita cek unit mobil harga 50 jutaan. Di sini di depan kita nih ada Datsun Go Pancha T 1200 cc manual transmission tahun 2016. Warna silver metallic seperti ini, pajak mati di bulan Juni 2019 kemarin. Dan di open di harga 55 juta rupiah dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Nah, kalau kita lihat ini untuk di bagian eksteriornya, headlampnya masih terbilang cukup oke, nggak ada fog lamp ya di unit ini. Velgnya kaleng warna hitam seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an dan ada beberapa sudah kusam ya di bagian cat di sebelah kiri bodi ini. Untuk di bagian kanannya ini juga masih terlihat cukup sih menurut gua, hanya ada beberapa kurang presisi di bagian bumper dan fender sebelah kanan depan. Ini kayaknya ex repair juga, tapi untuk kondisi bodinya sih masih terbilang cukup normal, hanya catnya yang sudah terbilang agak kusam nih guys. Oke, ini di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, stop lamp masih terbilang oke, spoilernya juga sporty seperti ini. Dikit side skirtnya masih terbilang cukup sih menurut gua. Nah, ini adalah di bagian interior dari unit Datsunnya. Sudah agak kusam ya. Di bagian setir sudah mengelupas bagian kulitnya. Lalu untuk di bagian dashboard sih masih terbilang cukup. Dan ada beberapa kusam nih di bagian armrest dari door trimnya. Sisanya masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke guys, yang nyari budget mobil 50 jutaan, di depan kita ini ada Datsun Go Pancha tipe T ya, 1200 cc, 5-seater bukan yang plus. Pajak mati nih bulan 6 2019 kemarin. Jadi ini salah satu PR-nya. Eksterior C, interior C, mesin C di open di harga 55 juta di hari Kamis kemarin. Kita cek nih di Kamis berikutnya apakah harganya akan turun di Balai Lelang Sun. Oke, masih ada beberapa unit-unit yang masih unsold kemarin ya. Salah satunya nih ada CR-V. Yang ini masih belum laku-laku nih guys. Jadi pantengin aja nih, kali-kali harganya akan turun lagi. Honda CR-V RD5 two-wheel drive ya, 2400 cc tahun 2006. Ini eksteriornya C, interior C, mesin C, hanya akinya soak dan ada beberapa butuh di tune up nih di bagian mesin dan di salon ya untuk eksterior dan interior, jadi biar lebih oke lagi. Pajak PR nih mati di Desember 2019 kemarin dan harga opennya kemarin turun di 58 juta rupiah. Kita cek nih apakah harganya akan turun lagi di Kamis berikutnya. Kali-kali bisa under 50 juta, nggak tahu nih, kita nanti cek aja di Balai Lelang Sun. Yang nyari mobil CR-V 2006, ini dia akan ada di Balai Lelang Sun untuk hari Kamis berikutnya. Oke, tadi adalah Datsun Go Pancha T yang 5-seater. Nah, ini sekarang yang plus ya guys. Ini adalah Datsun Go Pancha T 1200 cc manual transmission dan ini warna hitam dengan kondisinya ini sudah 7-seater yang plus tahun 2016 guys. Pajaknya mati di bulan Februari ini 2021 dengan eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah, cuman kita akan cek ada beberapa di bagian eksterior yang memang sudah gantian atau tambahan, termasuk di bagian atas ada roof rail tambahan seperti ini aftermarket. Lalu untuk di bagian grill depan sudah diganti dengan ala-ala Nismo seperti ini. Headlamp masih oke, fog lampnya terbilang cukup sih kalau menurut gua. Ada beberapa di bagian garnish lipsnya ini sudah agak korosi. Velg ini gantian nih guys. Ini adalah velgnya Hyundai kalau nggak salah menurut gua. Jadi sudah bukan velg kaleng lagi dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%-an lah kurang lebih ya. Nah, ini di bagian catnya sudah banyak mengusam dan banyak water spotting, jadi harus butuh dipoles dulu nih guys kalau menurut gua.
Kalau di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini sih ada beberapa water spotting yang memang sudah lama kejemur dan ini sudah akhirnya jadi mengerak sih kalau menurut gua. Dan ada beberapa baretan ya di bagian bumper, bagian lips, dan ada beberapa baret-baret pemakaian. Jadi ini masih terkategori cukup normal sih kalau menurut gua. Lalu ini adalah bagian belakang dari Datsun Go Pancha Plus-nya. Ini masih terlihat cukup baik sih, stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, nggak ada wiper di kaca belakang. Lalu ada beberapa baretan-baretan pemakaian tapi masih cukup presisi nih untuk quarter dan juga bumpernya. Oke guys, yang nyari mobil 50 jutaan di balai langsung ada Datsun Go Pancha Plus 1200 cc manual transmission warna hitam seperti ini. Eksterior C, interior C, mesin C, dan di sini di open di harga 55 juta di Kamis kemarin. Kita cek di Kamis berikutnya apakah harganya akan turun nih di balai langsung. Jadi pastikan aja teman-teman jangan lupa kepoin balai langsung untuk event lelang berikutnya. Masih ada lagi unit-unit yang akan dilelang nantinya setelah adanya finalisasi dari balai langsung, termasuk di depan kita nih ada CR-V masih oke banget, dan juga ada beberapa lainnya ya di belakang sana. Oke guys, ini adalah beberapa kandidat juga yang akan dilelang nantinya di balai langsung. Contohnya yang ditutupin ini adalah Velfire 2011 yang dulu sempat dilelang. Jadi karena nanti ada finalisasi lagi, jadi mobil ini masih dibatal lelang dulu. Waktu itu harganya di sekitar 200 jutaan. Kondisi eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Lalu di sini nih favorit gue nih, ada Honda Mobilio RS guys 2019. Eksteriornya C, interiornya masih cukup baik dan mesinnya masih terkategori C nih. Dan ini masih oke banget, keren banget nih Mobilionya. Waktu itu rencana di harga 150 jutaan, tapi karena memang ada beberapa hal belum finalisasi, ini masih akan dibatal lelang dulu. Kita cek aja nanti di pekan depan apakah unit Mobilio RS 2019 ini akan dilelang. Kondisinya masih oke banget nih guys, keren banget. Next berikutnya ada Nissan C26, ini juga masih batal lelang, cuman rencananya di 150 juta. Ada Mazda 8, ini 2012 nih kalau nggak salah, gue lupa, dan ini di open di harga 150 juta waktu itu, masih batal lelang nih. Tapi kita nggak tahu nih nanti akan di open di harga berapa nih, bisa jadi turun harga nih guys ke 4 mobil ini. Jadi kita tungguin aja. Lalu nanti ada Mercedes-Benz C200 kompresor 2012. Nah ini bakalan dilelang juga di balai langsung yang masih finalisasi, masih belum ada harganya. Termasuk di belakang ada Vios Gen 2 nih guys, masih belum dilelang juga, baru datang. Jadi tungguin aja, masih banyak kandidat-kandidat mobil-mobil yang akan dilelang di balai langsung, keren-keren nih guys. Oke guys, jadi itu aja, ada beberapa update dari stok unit yang ada di balai langsung untuk lelang berikutnya. Kita nanti akan cek sebelum hari Kamis berikutnya, gua akan update lagi stok dan harga terbarunya yang akan dilelang di balai langsung buat teman-teman semua. Jadi pastiin aja jangan lupa subscribe channel Dozo21 ini. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif buat teman-teman semua. Cek di deskripsi video ini ada banyak informasi menarik, video-video dan juga informasi dari balai langsung ya. Oke, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.